Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bapak menyajikan materi tentang penulisan daftar pustaka. Nah, materi ini sangat diperlukan bagi kalian yang ditugasi oleh guru kalian untuk membuat karya tulis ilmiah atau proposal penelitian, karena wajib mencantumkan sumber kutipan kalian. Kalau tidak, kalian akan disebut sebagai plagiator atau orang yang mengambil karya seseorang tanpa mencantumkan sumbernya. Nah, tentunya plagiator itu ada hukumannya, ya, ada undang-undangnya. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian menjadi plagiator. Nah, baik, di hadapan kalian sudah ada sumber data kutipan. Nah, seperti apa cara membuat daftar pustaka yang tepat? Nah, mari kita simak bersama. Jadi, ketika kalian ingin membuat daftar pustaka, tentunya kalian harus mengumpulkan data sumber kutipan terlebih dahulu. Apa saja? Nah, jika sumber yang kalian kutip dari buku, ya, buku cetak atau e-book, tentunya wajib ada nama, tahun, judul, tempat terbit, dan penerbit. Nah, biasanya ya, data ini bisa kalian dapatkan di bagian atau halaman awal buku tersebut. Nah, hindari mengambil dari sumber yang tidak jelas. Ya, siapa penulisnya, tahunnya kapan, judulnya apa, hindari untuk menghindari plagiatisme. Baik, sudah ada contoh data kutipan. Namanya sudah ada, tahunnya sudah ada, judul sudah ada, tempat atau kota terbit sudah ada, kemudian penerbit sudah ada. Nah, seperti apa cara membuat daftar pustaka ketika semuanya sudah lengkap? Nah, kita ambil pertama, langkah pertama itu tuliskan nama dulu. Ya, kita ambil nama dulu. Nah, di sini namanya dua kata, Rizky Hidayatullah namanya. Nah, jika namanya dua kata, nah, nama yang paling belakang atau kata yang paling belakang itu ditulis pertama, ya. Jadi pindah ke depan. Jadi Hidayatullah, Rizky. Jadi nama dulu ya. Jika namanya dua kata, ya, nama atau kata yang paling belakang ini pindah ke depan. Nah, mengapa? Karena biasanya nama yang paling belakang itu nama marga. Biasanya, meskipun saat ini ya, tidak semua orang mencantumkan nama keluarga atau nama marga di nama paling belakang. Nah, tujuan utama atau salah satu tujuan dari daftar pustaka ini ya untuk menghormati penulis dan juga keluarganya. Baik, ditulis pertama, kemudian nah, jangan lupa dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian baru tulis nama yang paling depan. Ya. Bagaimana kalau 4 kata? Ya sama saja, berarti tinggal ya ambil kata yang paling terakhir, itu pindah ke depan, sisanya tinggal digeser. Misal Rizky Hidayatullah Nur Hikmat, berarti hikmatnya pindah ke depan, koma, Rizky Hidayatullah Nur. Seperti itu mudahnya. Nama sudah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua tahun itu. Jangan lupa beri tanda titik memisahkan antara nama dan tahun. Tahunnya ditulis, setelah itu baru judul bukunya. Nah, jika judul bukunya itu ditulis tangan, ya, nah, maka penanda miringnya itu menggunakan garis bawah. Jadi judul buku ditulisnya miring memang, tapi jika kalian menggunakan tulisan tangan kan maksa ya kalau dimiringkan. Nah, jadi tidak usah dipaksa, cukup diberi garis bawah gitu. Nah, untuk judul buku, huruf pertama tiap katanya kapital ya, kecuali untuk kata hubung. Misal modul bahasa dan sastra Indonesia, D ya, pada kata dan ya, itu ditulis non kapital karena dia konjungsi atau kata hubung.
Nah, beda halnya kalau bukan judul buku. Nah, judul artikel misal, judul esai, judul puisi. Nah, itu diberi tanda petik 2. Ya, tidak dimiringkan. Itu. Kemudian setelah judul buku, nah, titik jangan lupa. Titik. Kemudian yang keempat, tempat terbitnya atau kota terbitnya. Di daftar tempat terbitnya Tangerang, berarti kita tulis Tangerang. Gitu. Ya, jangan terbalik antara tempat dengan penerbit. Jadi tempat terbit dulu baru penerbitnya. Lanjut yang terakhir. Yang terakhir itu, nah, yang kelima, penerbitnya. Ya, lembaga yang menerbitkan buku tersebut ditulis. Dan jangan lupa nih, seringkali lupa dan dikecoh oleh soal-soal di akhirnya itu wajib menggunakan tanda titik. Ya, jadi nanti di soal-soal muncul nih tentang daftar pustaka. Nah, lihat apakah menggunakan titik di akhirnya. Nah, itu pilihan yang tepat, menggunakan titik. Jadi kalau kita rumuskan, nah ini biar ingat tips dan triknya ya untuk penulisan daftar pustaka. Nah, Bapak sudah membuatkan rumusnya. Ini rumusnya. Nah, ju tempe. Ya. Nah, itu apa? Nama penulis. Taknya tahun, ju-nya judul, temnya tempat, p-nya penerbit. Ini tanda bacanya. Ya. Jangan lupa. Nata ju tempe. Nata jualan tempe. Ya, biar gampang diingat. Nah, materi ini tidak hanya diperlukan saat kalian SMP atau SMA, SMK, tapi juga saat kalian nanti melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, nanti sering membuat makalah jangan sampai jadi plagiat, mengutip karya orang lain tapi tidak mencantumkan sumbernya. Ya, itu namanya kejahatan akademik. Nah, itu dia tips dan trik membuat daftar pustaka. Ya. Jadi kalau kalian tidak beraturan, sama. Jadi disebut plagiator itu tidak mencantumkan sumbernya ketika mengutip tapi salah. Nah, itu pun sama, plagiator juga. Jadi harus sesuai urutan. Gitu. Bagaimana jika ada gelar? Ya, kan tidak jarang penulis itu punya gelar. Misal gelarnya di sini doktor, ya, sudah S3 misal doktor. Apakah ditulis di daftar pustaka? Nah, jika penulis punya gelar, nah tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka. Karena apa? Karena semua penulis ya dianggap setara ya dalam daftar pustaka. Jadi tidak ada gelar, tidak ada profesor, tidak ada doktor, tidak ada insinyur, ya semua setara dalam penulisan daftar pustaka. Seperti itu. Nah, bagaimana jika 2 orang penulis ya? Misal Rizky Dayatullah dan Dodo Surodo. Nah, bagaimana cara penulisannya? Nah, jika 2 orang penulis atau lebih, ya, tetap kita fokus pada nama yang ditulis pertama. Karena nama yang ditulis pertama biasanya ketua tim penulisnya. Tetap jadi Rizky, Hidayatullah, ya, atau Hidayatullah, Hidayatullah, Rizky. Dan untuk nama yang kedua tidak perlu dibalik, tetap jadi Dodo Surodo. Seperti itu. Ya. Begitupun dengan yang ketiga, tidak perlu dibalik jika 3 penulis atau lebih. Atau boleh juga pakai dan kawan-kawan jika lebih dari 3 atau lebih dari 5, ya. Itu. Jadi cukup menuliskan nama yang ditulis pertama. Tuh. Baik, seperti itu penulisan daftar pustaka. Ya, ini pun menjadi kisi-kisi ya soal yang akan diujiankan nanti di
penilaian akhir tahun untuk kelas 11 materi karya ilmiah dan proposal. Semoga semangat belajarnya tetap membara dan tetap jaga kesehatan kalian. Semoga nilai ujian kalian bisa maksimal, memuaskan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa komen ya. Ingin request materi bisa komentar, silahkan. Nah, nanti ada juga penulisan daftar pustaka dengan sumber dari internet. Itu beda ya penulisannya. Seperti apa nanti akan kita bahas lebih lanjut. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.